Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bitahiyatul islamiyah, at-tahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam wa rahimana bi bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa mubashiran wa anara bihil uqul wa bassara bihil uyun alladzi ballaga ar-risala wa adda al-amana wa kashafa Allahu al-ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakna ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu an halim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la rabbin wa la yabitin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala zalika minasy syahidina wasyakirin. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Pak Bupati, yang langsung diwakili oleh juga Pak Sudinoto, ini orang tua kami. Kami lama berguru kepada beliau. Yang kami hormati Pak Camat yang diwakili Secam, Pak Kua, Kepala PGRI 90, dan para orang tua kami, majelis guru, baik kepala sekolah, guru langsung, swasta dan negeri yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu juga para apakah baik dari Kapolsek 90 yang diwakili oleh Bapak kita, terus Pak Lurah ataupun kepala desa yang sempat hadir. Yang paling berbahagia panitia atau ketua PGRI 90. Saya sebenarnya Pak, ketika ditelepon disuruh ceramah di depan para guru ini, Pak saya pun nelpon, saya lama berpikir. Kalau hati saya gimana saya nak ceramah di depan guru-guru kami? Karena saya jujur Pak, mungkin Pak saya jujur, yang paling susah saya hadapi dua. Pertama mertua saya paling takut. Kedua guru-guru saya. Kenapa saya takut kepada mertua? Karena serba salah. Kita makan banyak dikirain rakus, makan sedikit dikirain tak enak atau bangga atau apa atau sombong. Kalau di depan guru yang susah kita cerita panjang lebar dengan tanya tahu lah kau nakal. Mau cerita ini dia tahu, katanya masa pula engkau yang mau ceramain gurumu sendiri, kan dunia terbalik, serba salah. Tapi karena ini Pak persaudaraan kami dengan Pak Saiful ini, kami dulu sama-sama di Unisi, cuma karena beliau bukan hijrah sebenarnya, dia pindah karena beliau diangkat jadi PNS, berarti beliau pindah di Prinsip saya SMA 1. Sama-sama kerja, dia meminta, saya tak enak menolak sahabat, dia bilang baru diangkat jadi rektor, kami minta ceramah sudah sombong, akhirnya saya tak bisa menolak. Saya bilang iya kan, artinya saya sampaikan apa adanya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pertama hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah karena dengan inayah dan hidayahnya kita dipertemukan dalam satu bingkai, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya kita kembali bersilaturahmi, bertatap muka. Saya kira kita tadi mulai dari rumah kita sampai sini banyak pahala yang kita dapatkan. Dalam sebuah riwayat langkah kita pertama menghapus dosa kita, langkah kedua kita mengangkat derajat kita, begitu saling berganti langkah-langkah kita. Kenapa kata Allah? Kenapa kita harus berterima kasih? Karena Allah selalu ingatkan di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah. Apabila engkau diberi satu nikmat, berterima kasih. Apakah nikmat itu langsung dari Allah atau melalui saudara-saudara kita seiman, keyakinan? Karena Allah juga ingatkan dalam surat diskusi,
Man la yashkurullah la yashkurun nas. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, sama juga tidak bersyukur. Begitu juga hadis lain. Barang siapa yang tidak bersyukur sesama manusia, dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran sering kita bacakan di dalam surah Kahfi, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah, walaupun semua air laut disingkat, dijadikan tinta untuk mencatat nikmat yang telah diberikan kepada kita, manusia tidak mampu mencatat. Begitu juga kata Allah, saya tambahkan lagi satu lautan, manusia juga tidak mampu. Ini dijelaskan juga di dalam surah Luqman. Walaupun semua bumi yang kita injak ini dijadikan buku untuk mencatat, kita tidak mampu. Semua ranting-ranting pohon dijadikan pulpen dan semua air lautan dijadikan tinta, manusia tidak mampu mencatat sedetik saja nikmat yang telah diberikan kepada kita. Makanya kita hari ini kembali selalu mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih nikmat yang telah diberikan kepada kita. Saya dengar tadi diundang setiap perwakilan 10, tapi mungkin nikmat untuk datang itu tidak ada, akhirnya tidak bisa langkahkan kaki. Kita lah yang hari ini berbondong-bondong datang di masjid kita ini memperingati Maulid Nabi Musa. Ini adalah nikmat yang paling besar diberikan kita hari ini. Mulai kita duduk sejam lebih besar pahalanya daripada orang sholat 80 rakaat satu malam. Bahkan lebih mulia orang sholat satu malam. Makanya kita berterima kasih, Pak. Begitu juga selawat dan taslim tak henti kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita akan mendapatkan syafaat di dunia, terutama nanti di padang mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan penuh berkah ini saya sebenarnya tidak ingin ceramah, ingin bercerita atau curhat kepada guru kami di sini. Pertama, ini sebenarnya kisah orang Baghdad dulu, tapi saya lihat ini sudah diviralkan di Facebook atau di WA. Ini cerita seorang guru. Ini mungkin bisa kita jadikan pelajaran sama-sama, baik saya tidak sama. Pernah suatu ketika dikisahkan, ada seorang murid, dia belajar di SD, ketemu gurunya pas pesta, ada pesta pernikahan. Lalu sang murid ini pun datang menyalami gurunya. Sang murid ini berkata, wahai guruku, wahai Pak Guru, ingat gak saya? Apa sang guru mengatakan, saya tidak mengingat. Lalu sang murid mungkin kira gurunya main. Pak Guru, ingat gak saya? Gurunya pun tetap, saya tidak mengingatnya. Sampai murid berkata, ingat gak saya wahai Pak Guru? Sang guru pun mengatakan, saya tidak mengingatmu sama sekali. Lalu sang murid mengatakan, mustahil Pak Guru tak mengingat saya. Pernah nggak Pak Guru mengingat kasus di kelas kami? Ada kehilangan jam tangan. Dan saya lah yang pencurinya waktu itu, wahai Pak Guru. Lalu Pak Guru tetap mengatakan, saya tidak mengingat. Lalu sang murid pun kembali bercerita, wahai Pak Guru, itulah sebenarnya kesedihan saya. Itulah sebenarnya mulai saya banyak mengambil pelajaran dari Pak Guru. Lalu sang murid berkata, ingat gak Pak Guru waktu itu, karena sang murid tadi yang kehilangan jam ini menangis. Lalu Pak Guru mengatakan, siapa yang mengambil di antara kalian, tapi kami tidak ada yang mengaku. Lalu Pak Guru pun disuruhlah kami berdiri menghadap ke tembok atau ke dinding sambil menutup mata kami. Lalu guru mengatakan, akhirnya kami semua murid di dalam kelas itu pun menghadap ke tembok menutup mata. Mulailah Pak Guru menggeledah kami, mulai anak pertama sampai ke saya, kata murid tadi ini yang ketemu gurunya di pesta. Ketika sampai ke saya, Pak Guru menemukan jam tangan itu ada di kantong saya. Tapi ketika Pak Guru menemukan jam tangan itu di kantong saya, Pak Guru tidak berhenti mengajar, tetap melanjutkan sampai murid yang paling terakhir. Lalu Pak Guru pun mengatakan, oke, sudah. Sekarang buka mata kalian, kembali duduk di bangku masing-masing.
Ketika duduk di bangku masing-masing, barulah Pak Guru mengatakan, kami sudah ketemu jam tangannya. Baru diserahkan tadi kepada murid yang kehilangan jam tangan. Lalu semenjak itu saya tahu Pak Guru tidak pernah bercerita. Saya khawatir ketika Pak Guru menemukan jam tangan di kantong saya sudah mulai was-was bahwa Pak Guru akan menghina saya. Pak Guru akan mencemoohkan saya. Bahkan diberi gelar saya seorang pencuri di kelas SD ini atau di kelas kami ini. Tapi hebatnya Pak Guru ini justru diam, tidak berkata-kata. Sampai saya tamat Pak Guru tak pernah saya dengar cerita itu. Bahkan sesama-sama guru pun saya tak pernah mendengarkan. Akhirnya saya tamat. Mulai hari itu Pak Guru, saya melihat semua tingkah laku Pak Guru saya pelajari. Saya berubah. Masih ingat gak saya wahai Pak Guru, kata murid tadi. Apa kata gurunya? Saya tidak mengingatmu sama sekali. Lalu sang murid heran, kok dia tak tahu saya? Padahal dia menemukan jam tangan di kantong saya. Kenapa dia tidak tahu? Lalu apa kata Pak Guru? Benar bukan saya sombong, bukan saya melupakan murid saya tidak tahu. Karena waktu saya menggeledah tadi, mulai anak pertama sampai anak terakhir, saya menutup mata saya, tidak mau saya putus harapan anak yang saya banggakan mencuri jam tangan. Akhirnya saya tutup mata saya tidak mau tahu siapa anak saya mencuri jam tangan, makanya saya tidak ingat. Ditutup matanya Pak Guru. Karena dia tidak mau tahu bahwa muridnya tadi. Karena kadang kita memang manusia, ketika melihat, oh ini pencuri, ketika melihat, sudah lain perasaan kita, Bu. Coba kita di sekolah kita, ini pengalaman kita sama-sama. Ada anak kita nakal, belum apa-apa kita sudah polis, ini nakal. Jadi makanya Pak Guru memang ada. Di dalam kita ini ceritakan dalam buku terakhir mengatakan memang ada namanya pendidikan karakter menumbuh aib. Ini yang paling penting Pak. Kadang kita mempolis murid kita, belum apa-apa, kita pergi ke pelabuhan, melihat ada orang penuh tato di punggungnya, pasti dalam hati kita ini preman, ini penipu, ini calo. Kadang kita mau naik pelabuhan langsung mau angkat kaki kita berkelahi. Padahal mungkin hatinya bersih Pak, ingin menolong kita, tapi karena kita sudah duluan berusaha, akhirnya lain persoalan yang terjadi pada kita. Ini gambaran bagi kita tadi kisah bahwa sang guru tidak mau mengetahui aib seorang muridnya. Akhirnya tidak tahu siapa sebenarnya yang mencuri jam tangan tadi, jam tangan kawannya tadi. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, ini sebuah kisah. Kita lihat juga dikisahkan di zaman Rasulullah SAW. Saya hari ini cuma cerita kisah Pak. Pernah suatu ketika ini seorang perampok atau penodong bahasa kita. Seorang perampok ini kerjanya setiap malam cuma merampok masyarakat setiap malam yang lewat, pedagang-pedagang Arab itu. Tiba waktu malam, apa kata perampok ini? Ini sudah tiba waktu malam, giliran kita bermalam. Di mana kita bermalam? Akhirnya ditemukanlah sebuah gubuk di tepi padang pasir, di tepi gunung. Akhirnya sang perampok pun mampir ingin bermalam. Lalu sang perampok pun ketok pintu, Assalamualaikum. Sang penghuni rumah pun mengucapkan Waalaikumsalam. Lalu sang perampok mengatakan, kami ini kemalaman, ingin menginap di rumah saudara. Kami ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Padahal dia seorang perampok Pak. Dia mengatakan kami ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Bolehkah kami menginap di rumah Tuan? Sang pemilik rumah pun berkata, silakan. Akhirnya sang perampok pun menginaplah di rumah orang yang tinggal di tepi gunung tadi ini. Singkat cerita, karena sang penghuni rumah pun selalu baik sangka, selalu apapun yang dilihat menganggap itu suatu keberkahan. Akhirnya esok hari pun sang perampok minta izin. Mengatakan, wahai Bu, terima kasih atas pelayanannya Pak. Kami ingin pergi lagi berjuang di jalan Allah. Padahal dia ingin pergi mencuri, merampok kembali. Akhirnya ketika sang perampok pun pergi, sang suami pun berkata kepada istrinya, ini ada sisa-sisa makanan.
ada air. Karena kita ini mempunyai anak yang lumpuh. Coba dibasuhkan sisa air tadi orang yang berjalan, kalau orang yang berjihad di jalan Allah ini, coba basuhkan anak kita ini, siapa tahu keberkahan orang berjihad di jalan Allah ini, anak kita jadi sembuh. Akhirnya dengan keberkahan dan keyakinannya si pemilik rumah pun diusapkan kedua kaki anaknya, akhir anaknya mampu berjalan. Singkat cerita pun perampok tiba waktu malam, dia cari lagi tempat bermalam, ternyata dia kembali lagi kepada tempat yang semula dia bermalam. Akhirnya pun dia bermalam di tempat yang sama. Lalu sang perampok pun heran, wahai ibu, wahai bapak, saya heran, saya melihat anakmu waktu saya datang kemarin dia lumpuh, kenapa hari ini dia bisa berjalan? Apa kata pemilik rumah ini? Atas berkah kalian, berkah air kalian, saya usapkan kedua kaki anak kami sehingga anak kami mampu berjalan atas keberkahan kalian. Lalu sang perampok pun menangis, lalu mengatakan, wahai tuan pemilik rumah, tahukah anda kami ini sebenarnya bukan orang yang berjihad di jalan Allah, bukan orang yang berjuang di jalan Allah, tapi kami adalah sekelompok perampok yang selalu mengganggu masyarakat. Tapi kami hari ini bertaubat, walaupun kami seorang perampok, ternyata kami Allah kami tetap memberikan keberkahan kami walaupun kami kerja kami. Mulai hari itu perampok dia taubat, Pak. Dia cuma baik sangka terhadap perampok tadi, dia ambil airnya, akhirnya anaknya jadi sehat.